Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nasihat, suami istri jangan berunding saat keadaan marah. Maksud berunding di sini adalah berbicara mencari solusi terhadap masalah rumah tangga. Saya kira kalimat suami istri jangan berunding saat keadaan marah ini bukan solusi yang tepat. Karena saya pernah tanya kepada suami atau istri perihal kalimat ini, maka dalam benak mereka adalah suami pergi menenangkan diri dalam waktu beberapa lama, kemudian istri pun demikian pergi menenangkan diri dalam waktu beberapa lama, barulah mereka berunding setelah tenang. Tetapi akibatnya adalah masalah akan berlarut-larut. Kemudian ketika suami istri pergi menenangkan diri, maka mereka menemukan kebahagiaan lain di luar rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena mereka pergi menenangkan diri dalam keadaan marah kepada pasangan. Sehingga ketika mereka kembali untuk berunding, mereka kembali dalam keadaan sudah tidak peduli lagi dengan masa depan rumah tangga. Dan tidak heran, hari ini tingkat perceraian begitu tinggi, Bapak Ibu. Maka bagaimana solusi yang tepat? Solusi yang tepat adalah jika ada masalah, segera rundingkan atau segera bicarakan solusinya. Ini solusi yang tepat. Jangan biarkan masalah berlarut-larut. Bagaimana jika suami atau istri sedang dalam keadaan marah? Maka pertama, suami dan istri membiasakan diri mengikuti tuntunan Nabi SAW untuk meredakan amarah. Misal salah satunya yaitu melafazkan dengan tenang ucapan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah manfaatnya mengaji. Dengan mengaji, maka suami dan istri paham untuk segera meredakan amarah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ini pernah kita sampaikan di kajian yang lalu bahwa atas izin Allah, amarah bisa segera reda apabila mengikuti tuntunan Nabi SAW, sehingga masalah tidak dibiarkan berlarut-larut. Yang kedua, libatkan orang yang suami istri anggap bijak untuk menjadi mediator permasalahan rumah tangga. Orang yang dianggap bijak inilah yang akan mengawal pembicaraan agar fokus kepada solusi terbaik. Karena kalau tanpa ada mediator, maka pembicaraan suami istri kemungkinan akan saling menyalahkan, saling marah, dan tidak akan mengarah kepada solusi. Konsep mediasi ini tertuang dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu bertikai, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Ayat ini juga yang menjadi landasan setiap pengadilan agama menyediakan mediator perdamaian suami istri yang bertikai. Akan tetapi perhatikan, menurut saya, janganlah sampai di tahap pengadilan agama baru suami istri melibatkan mediator. Seharusnya keberadaan mediator ini dilibatkan sebelum suami istri melangkah ke pengadilan agama. Ini yang tepat. Maka oleh karena itu, pentingnya suami dan istri sepakat dengan satu orang yang bijak yang mereka bisa libatkan menjadi mediator setiap adanya permasalahan rumah tangga. Dan anggap mediator ini menjadi saudara, agar suami istri tidak canggung saat berlangsungnya pembicaraan. Akan tetapi tetap hargai mediator. Jika dia mediator yang bijak, dia akan mengawal pembicaraan suami istri untuk menemukan solusi yang tepat.